Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Satrio Akmal Wiryawan dengan NPM 240644230 yang akan menjelaskan rangkuman saya dari video YouTube Your Plastic Brain, Lara Boyd, Professor, Center for Brain Health. Jadi pada video ini, pertama-tama menjelaskan mengenai bahwa manusia ini memiliki otak yang akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tapi ini tergantung dari gaya hidup itu sendiri dan behavior manusia itu sendiri. Saat kita belajar hal baru, mengulangi gerakan, atau mendapatkan pengalaman baru, maka jaringan saraf atau neural network di otak bisa ikut berubah. Nah, hal yang bisa berubah pada otak adalah yang pertama pembentukan sinaps, kedua pembentukan koneksi antara neuron atau long term potential. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep neuroplastisitas. Jadi, neuroplastisitas merupakan kemampuan otak untuk mengubah struktur, kimia, dan fungsi jaringannya sebagai respon terhadap pengalaman, aktivitas, atau pembelajaran baru. Jadi, setiap kita belajar hal baru atau behavior akan mengubah otak kita, dan hal ini tidak terjadi pada anak-anak saja, tetapi termasuk saat dewasa serta lanjut usia. Pada video ini, Dr. Boyd menjelaskan bahwa ada 3 mekanisme utama otak dalam beradaptasi. Pertama, perubahan kimia otak. Jadi saat kita belajar atau melatih sesuatu hal yang baru, otak akan mengubah jumlah dan aktivitas neurotransmitter atau zat kimia pengantar sinyal antara neuron di sinaps. Proses tersebut terjadi sangat cepat. Misalnya, anak kecil yang sedang belajar berjalan atau pasien stroke yang sedang rehabilitasi untuk berjalan untuk menggerakkan tangan. Hal tersebut terjadi peningkatan neurotransmitter di area motorik. Kedua, ada perubahan struktur otak. Saat kita melakukan latihan berulang, maka neuron dapat membentuk dendrit dan sinaps baru yang mendukung pembelajaran jangka panjang. Namun, perubahan struktur ini membutuhkan waktu dan tidur yang cukup karena konsolidasi memori dan koneksi saraf terjadi saat tidur. Ketiga, ada perubahan fungsi otak. Area otak yang berbeda akan belajar bekerja sama dengan sinkron untuk melaksanakan tugas tertentu. Misal, pada pasien stroke, pada sisi otak lain bisa mengambil alih fungsi area yang rusak lewat reorganisasi fungsi otak. Jadi, otak kita pada dasarnya dapat belajar ulang dan membentuk jalur-jalur saraf baru setiap kita melatih atau beraktivitas berulang dan mendapatkan pengalaman baru. Perubahan ini terjadi karena berbagai tingkat, mulai dari tingkat kimia dengan peningkatan hormon BDNF, struktur terjadi pertumbuhan sinaps dan fungsi, bagaimana area otak berkoordinasi dalam mengontrol gerakan. Nah, perubahan kimia melibatkan peningkatan aktivitas neurotransmitter dan faktor pertumbuhan seperti brain derivative neuroplastic factor BDNF yang berperan dalam pembentukan pemeliharaan sinaps baru. Secara struktural, latihan yang berulang dapat memperkuat atau bahkan membentuk koneksi baru antar neuron. Sedangkan secara fungsional, otak dapat mengatur ulang area yang aktif untuk mendukung fungsi yang terganggu, seperti saat area otak tertentu mengambil alih tugas area lain yang rusak akibat stroke. Maka hal ini sangat penting di dunia fisioterapi, karena saat menangani pasien gangguan saraf seperti stroke akan membutuhkan latihan yang tepat, karena otak mereka masih memiliki peluang untuk belajar dan menyesuaikan diri. Tetapi, untuk membuat proses neuroplastisitas ini benar-benar jadi, memerlukan latihan yang bermakna, spesifik terhadap tugasnya, dan dilakukan pengulangan yang cukup banyak. Latihan yang dibutuhkan harus memiliki tingkatan kesulitan yang pas untuk mencegah pasien stres karena kesulitan mengikuti latihannya, serta membuat otak tertantang dan dapat berkembang. Hal ini disebut zona Goldilocks. Prinsip ini sejalan dengan konsep text-specific training yang menekankan pentingnya latihan yang relevan dengan aktivitas fungsional pasien. Nah, dalam video ini juga menjelaskan priming, yaitu aktivitas aerobik intens singkat sebelum latihan untuk mempersiapkan otak dengan menaikkan faktor pertumbuhan BDNF yang mempermudah perubahan plastik. Untuk pasien stroke dapat melakukan beberapa menit exercise. Contoh riset itu ada interval 3 kali 3 menit. Sebelum latihan motorik dapat meningkatkan retensi pembelajaran. Sebagai contoh, pasien yang dapat melakukan latihan ringan seperti sepeda tangan selama beberapa menit sebelum memulai sesi terapi inti. Hal lain yang harus diperhatikan selain faktor latihan adalah kualitas tidur dan pengelolaan stres. Karena dapat berperan penting dalam mendukung proses neuroplastisitas. Dan mengapa demikian? Karena saat tidur otak akan mengonsolidasi
meningkatkan informasi dan keterampilan yang sudah dipelajari, dan sebaliknya, stres yang tinggi atau kurang tidur akan menghambat kemampuan otak untuk beradaptasi. Jika dikaitkan dengan pendekatan Bobat, maka prinsip neuroplastisitas menjadi dasar dari metode tersebut. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya Bobat menekankan pentingnya untuk menstimulasi sensor motor untuk membuat otak belajar ulang dalam mengontrol gerakan. Nah, dengan kita memahami prinsip dari neuroplastisitas, maka seorang fisioterapis akan dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan berbasis ilmiah. Kombinasi antara task specific training, aerobic framing, serta Bobat akan membuat proses rehabilitasi yang lebih optimal dan fungsional. Sekian dari paparan rangkuman saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau misinformasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.